Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdurrahim. Saya mahasiswa Universitas Andalas dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem bilangan. Dari teman-teman semua, apakah sudah ada yang tahu apa itu sistem bilangan? Kalau belum tahu, mari kita bahas sama-sama. Sistem bilangan adalah sebuah metode untuk mempresentasikan nilai numerik yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Sistem bilangan umumnya dinyatakan dalam bentuk digit, dan digit yang umum buat digunakan adalah dalam bentuk angka 0 sampai 9. Untuk teman-teman ketahui semua, sistem bilangan itu mempunyai 4 macam. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal, yang kedua yaitu sistem bilangan biner, yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal, dan yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Langsung saja, kita masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 10 dan terdapat 10 digit pula yang digunakan, yaitu 0, 1 sampai 9. 0 di sini dinyatakan sebagai satu angka, sehingga 0 sampai 9 yaitu 10 digit totalnya. Bilangan desimal ini biasanya digunakan pada komputasi komputer, hitungan, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Konversikanlah bilangan desimal berikut ke bilangan biner. A55, B75. Untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, kita mempunyai dua metode. Yang pertama yaitu metode pembagian, dan yang kedua yaitu metode menggunakan tabel. Yang pertama kita menggunakan metode pembagian. Untuk yang A, 55. 55 dibagi 2 sama dengan 27 bersisa 1. Kenapa dibagi 2? Karena bilangan biner itu basisnya 2. Sehingga bilangan desimal dibagi dengan basisnya bilangan biner, yaitu 2. Kenapa 27? Karena 27 dikali 2 sama dengan 54. Menghasilkan sisa 1. Kita tarik 27 ke bawah, terus kita bagi lagi dengan 2. Sampai seterusnya sehingga 3 dibagi 2 sama dengan 1 dengan sisa 1. Terus kita tarik 1 ke bawah dan kita bagi dengan 2. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 2, maka 1 ini langsung kita tarik ke bawah 1 dari hasil sisa dari pembagian 3 dengan bagi 2 tadi. Sehingga kita dapatkan bilangan biner dari bilangan desimal 55 adalah 1100111. Selanjutnya kita ke bilangan desimal yang B, yang ke-75. Yang 75. Sama seperti tadi, 75 kita bagi dengan 2, sehingga mendapatkan 37 dengan sisa 1. Seterusnya sampai dengan 2 kita bagi dengan 2, mendapatkan hasil 1 dengan sisa 0. Karena 2 bagi 2, 1, dan tidak mempunyai sisa, yaitu 0. Selanjutnya kita tarik 1 ke bawah, sehingga 1 dibagi 2, sama kasusnya dengan yang tadi, yang sebelumnya. Sehingga kita langsung taruh 1 ini di bawah 0 dari hasil sisa pembagian 2 bagi 2. Sehingga kita dapatkan bilangan biner dari bilangan desimal 75 adalah 10111011. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode menggunakan tabel. Metode menggunakan tabel ini yaitu dengan cara kita menjumlahkan angka sehingga mencapai hasil bilangan desimal dan menuliskan angka 1 di bawah angka yang digunakan untuk mendapatkan hasil bilangan desimal tadi. Maksudnya adalah kita mencari atau menggabungkan dari angka-angka dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ini, kita mencari angka yang apabila digabungkan dia bakalan menghasilkan dari bilangan desimal yang kita cari. Kita langsung saja ke bilangan desimal yang pertama, 55. Kalau 64, berarti dia melebihi bilangan desimal 55. Kita tidak menggunakannya, sehingga kita menggunakan yang 32. Kita tulis 1 di bawahnya, karena kita menggunakan angka 32 untuk mendapatkan angka bilangan desimal 55. Selanjutnya 16,
8 tidak kita gunakan, karena apabila kita jumlahkan 32, 16, dan 8 itu hasilnya melebihi dari bilangan desimal yang kita cari, yaitu 55. Sehingga kita cuma memakai 32, 16, 4, 2, dan 1. Sehingga kita mendapatkan bilangan binarnya adalah 11, 0, 111. Sama seperti yang di atas, sama seperti bilangan desimal 55, 75 pun begitu. Sehingga kita mendapatkan hasil 10, 0, 1, 0, 1, 1. Contoh yang kedua, konversikanlah bilangan desimal 60 dan 95 berikut ke bilangan oktal. Sama seperti tadi, kita mempunyai dua metode, yaitu metode pembagian dan metode tabel. Kita langsung saja ke bilangan desimal yang 60. 60 kita bagi dengan 8. Kenapa kita bagi dengan 8? Karena basis dari bilangan oktal itu adalah 8. Sehingga kita membagi 60 dengan 8. Mendapatkan hasil 7 dengan sisa 4. Kemudian kita tarik 7 ke bawah. Kita bagi dengan 8. Karena 7 tidak bisa dibagi dengan 8, sehingga kita mendapatkan hasil 74. Untuk bilangan desimal 60, kita mendapatkan hasil bilangan oktalnya 74. Dan untuk bilangan desimal 75 sama seperti bilangan 95 sama dengan seperti 60 tadi. Kita bagi dengan 8. Kita mendapatkan bilangan oktalnya adalah 137. Metode tabel sama seperti sebelumnya, kita menggabungkan angka dan kita tulis angka 1 di bawah angka yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil bilangan desimal. 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1 mendapatkan hasil yaitu 60. Makanya mendapatkan bilangan biner itu 11, 1100. Kemudian kita tulis 3 angka paling dari kanan bagian tabel yang bilangan desimal tadi, yaitu 124. Kita ulang itu sampai habis bilangan binernya. Seperti ini, 124, 124. Di sini kita mendapatkan hasil bilangan oktal di atas tadi 74. 4. Makanya di sini kita tulis 1 karena 4 mendapatkan hasil 4 dari 74 tadi. 7 ini dari 1 ditambah 2 ditambah 6 mendapatkan hasil 7. Sehingga hasil bilangan oktal dari bilangan desimal 60 adalah 74. Sama seperti bilangan desimal 60 tadi, kita tuliskan angka, kita tuliskan binernya, terus kita tuliskan tabel yang dimana ada 3 angka dari desimal ini, 1, 2, 4. Kita carilah atau kita gabungkan angka dari 1, 2, 4 ini untuk mendapatkan 7, yaitu 1 tambah 2 tambah 4. Makanya 1, 1, 1 di sini. Di sini juga 1, 2, 4. Kenapa 4-nya 0? Karena 4 tidak kita gunakan, kita hanya membutuhkan 3. Makanya 1 sama 2 aja yang kita pakai. Sehingga hasil bilangan oktal dari bilangan desimal 95 adalah 137. Contoh yang ketiga, konversikanlah bilangan desimal 120 dan 165 berikut ke bilangan heksadesimal. Kita menggunakan juga dua metode, yaitu metode pembagian dan tabel. Kita langsung saja ke metode pembagian. Untuk angka desimal 120, kita bagi dengan 16. Kenapa kita bagi dengan 16? Karena digit dari bilangan heksadesimal itu ada 16. Sehingga kita bagi 120 dengan 16. Mendapatkan hasil 7 dengan sisa 8. Kemudian kita tarik lagi 7 ke bawah. Dan kita bagi dengan 16. Karena di sini tidak bisa bilangannya berkoma, maka 7-nya langsung kita taruh ke bawah dari sisa hasil pembagian dari 120 dibagi dengan 16. Sehingga kita mendapatkan bilangan heksadesimal dari bilangan desimal 120 adalah 78. Selanjutnya ke bilangan desimal 165. Sama seperti tadi, 165 kita bagi 16, maka mendapatkan hasil 10 dengan sisa 5.
Kemudian kita turunkan 10, kita bagi dengan 16. Sehingga kita mendapatkan bilangan heksadesimal dari desimal 165 adalah A5. Untuk metode tabel sama seperti kita mengubah dari bilangan desimal ke oktal. Bedanya di sini kita menggunakan 4 digit angka dari tabel ini. 1, 2, 4, 8. Dan kita membuat tabelnya menyesuaikan dengan jumlah biner. Sehingga 1, 2, 4, 8 yang kita dari angka desimal 120 dengan hasil heksadesimal 78, maka yang kita gunakan di sini hanya 8. Makanya kita 1, ini 0, 0, 0, makanya hasilnya 8. Untuk selanjutnya, di sini tadi 7, makanya kita pakai 1, 2, 4, 8 yang tidak kita pakai. Sehingga kita mendapatkan bilangan heksadesimal dari desimal 120 menggunakan tabel yaitu 78 sama dengan hasil pembagian tadi. Begitu juga dengan 165 sama dengan ini tadi, dengan yang diisi 120 sama juga dengan 165, sehingga kita mendapatkan hasil bilangan oktal dari bilangan desimal 165 adalah A5. Kenapa A5? Kenapa tidak 105? Karena dalam bilangan heksadesimal, sistem bilangan heksadesimal yang nantinya akan kita bahas, untuk angka dari 10 sampai 16 itu kita mulai dengan huruf besar A, B, C, dan E. Di sini 10 A dan 5 tetap 5, sehingga mendapatkan bilangan heksadesimal dari bilangan desimal 165 adalah A5. Baiklah, apakah dari teman-teman semua sudah paham apa itu sistem bilangan desimal dan contoh-contohnya kita main konversikan dari bilangan desimal ke biner, dari bilangan desimal ke oktal, dan dari bilangan desimal ke heksadesimal. Saya harap teman-teman semua sudah paham untuk subbahasan sistem bilangan sistem bilangan desimal. Yang kedua, kita akan masuk ke subbahasan sistem bilangan biner. Apa itu sistem bilangan biner? Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2 dan terdapat 2 digit pula yang digunakan, yaitu 0 dan 1. Bilang biner ini biasanya digunakan dalam bentuk aplikasi pensaklaran. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu konversikanlah bilangan biner berikut ke dalam bilangan bentuk desimal. Tentukan nilai dari setiap digit terlebih dahulu. Kita mulai dari paling belakang, dari paling bagian kanan. Yang untuk A, 01, 01, 11. Makanya 1 kita kali dengan 2 pangkat 5. Kenapa 5? 5 itu dari pangkat 5 itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 1 dikali 2 pangkat 5. Menghasilkan 32. Selanjutnya 1 yang kedua. Dikali dengan 2 pangkat 4 karena 4 ini dari 1, 1, 0, 1, 0. Makanya 2 pangkat 4. Menghasilkan 16. Sampai 0 yang terakhir dikali dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan adalah 1. Makanya 0 dikali 1 sama dengan 0. Kita jumlahkan 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 0. Menghasilkan bilangan desimal 58. Sehingga dari bilangan biner 01, 01, 11 kita mendapatkan bilangan desimalnya yaitu 58. Kita masuk yang kedua yaitu bilangan biner 10, 10, 0, 0, 11. Sama seperti tadi kita bagi dari bagian paling kanan, kali dari bagian paling kanan terlebih dahulu. Dengan pangkatnya kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 1 dikali 2 pangkat 6. Sampai ke 1 yang terakhir kita kali dengan 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 1, maka 1 kali 1 sama dengan 1. Kita jumlahkan 64 tambah 32 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 menghasilkan bilangan desimal 103. Sehingga dari bilangan biner 10100111 kita mendapatkan bilangan biner adalah bilangan desimal adalah 103. Untuk mengganti bilangan biner ke bilangan desimal dapat menggunakan tabel. Yang
sama seperti yang tadi, kita memasukkan angka yang kita ketika dijumlahkan mendapatkan hasilnya. Makanya dari bilangan biner ini, kalau di tabel yang paling kiri kita tuliskan terlebih dahulu di tabel, sehingga 01 0111 kita jumlahkanlah 2 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 menghasilkan 58, bilangan desimal 58. Sama juga seperti yang sebelumnya seperti ini, kita menjumlahkan angka desimal, kita tuliskan biner dari yang paling kiri ini kita tuliskan terlebih dahulu di bagian paling kanan, sehingga 11000101 kita jumlahkan yang hanya bawahnya 1, bagian bawahnya 1. Seperti 1 ini bawahnya 1 kita hitung, 21 kita hitung 2 tambah 2 tambah 1. 4 karena di bawahnya 0 kita tidak gunakan, 8 juga di bawahnya 0 tidak kita gunakan, sehingga kita mendapatkan hasil dari bilangan biner 11000101 mendapatkan hasil bilangan desimal yaitu 103. Yang kedua, konversikanlah nilai bilangan biner berikut ke bilangan oktal. A 10 0111. Untuk mengubah dari bilangan biner ke bilangan oktal, kita dapat mengelompokkan setiap digit biner dimulai dari digit yang paling kanan, yaitu yang ini, 1, 1, 2, 4. Nah, makanya kita tuliskanlah bilangan biner tadi di bawah angka desimal yang 3 dari yang paling kanan, kita tuliskanlah di bawahnya sesuai dengan biner, yaitu 1, 0, 0, 1, 1. Ini sebenarnya dibagi 2, 1, 2, 4 ini terpisah, 1, 2, 4 sebelah kanan juga terpisah. Sehingga 1 di sini, karena di sini yang di bawah angka ini 1 cuma 4, makanya di sini 4 ditambah 0 menghasilkan 4. Untuk di sini karena semua di bawahnya 1, kita jumlahkan semuanya. 4 tambah 2 tambah 1, mendapatkan hasil 47. Untuk bilangan biner yang kedua, 11010101. Sama seperti yang di atas, kita tuliskan dulu bagian atasnya 124, 124, 124. Selanjutnya kita tuliskan bilangan binernya, 11010101. Kita jumlahkanlah angka dari yang di atas ini yang di bawahnya 1. 1 ditambah dengan 2, 1. Karena di sini yang di bawah cuma 1, berarti di sini hasilnya 1 di tabel yang bagian kanan di 3 bagian kanan ini. Selanjutnya 1 2 4 di bagian tabel 3 bagian di tengah. Karena yang di bawahnya 1 adalah 1 dan 4, maka 1 tambah 4 5. Dan untuk yang terakhir yaitu 1 2 4 yang terakhir yaitu 1, dan di bawahnya 1 maka hasilnya 1. Sehingga kita mendapatkan bilangan oktal dari bilangan biner 11010101 yaitu 151. Selanjutnya, konversikanlah nilai bilangan biner berikut ke bilangan heksadesimal. Untuk mengubah dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal, kita dapat mengubah bilangan tersebut ke bilangan desimal terlebih dahulu. Baru dari bilangan desimal dirubah ke bilangan heksadesimal. Dari bilangan biner 1010010, kita mendapatkan bilangan desimalnya 37. Dan dari bilangan biner 10000111 kita mendapatkan bilangan desimalnya 113. Selanjutnya kita ubah dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Metode pembagiannya yaitu kita bagi 37 dengan 16. Kenapa 16? Karena digit dari heksadesimal tadi adalah 16. Mendapatkan hasil 2 dengan sisa 5. Terus 2 yang kita turunkan kita bagi dengan 16. Karena tidak bisa dan juga tidak boleh bilangan berkoma, maka langsung saja kita turunkan atau kita tarik 2 ini ke bawah 5
dari hasil sisa 37 dibagi 16. Sehingga dari bilangan biner 10101010 kita mendapatkan bilangan heksadesimalnya yaitu 25. Selanjutnya untuk bilangan biner 10001111 dengan bilangan desimalnya 113, kita mendapatkan bilangan heksadesimalnya yaitu 71. Untuk metode tabel sama seperti tadi, kita mengambil 4 bagian kanan bilangan desimal yaitu 1248, terus kita tuliskan binernya. Sehingga kita mendapatkan 2 ditambah 5. 2 sama 5 yaitu 25. Mendapatkan hasil 71. Semoga apa yang saya jelasin tadi pada subbahasan sistem bilangan biner, teman-teman semua bisa paham dan dapat mengerti. Jika belum paham dan mengerti, bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem bilangan oktal, subbahasan yang ketiga. Apa itu sistem bilangan oktal? Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8, yang berarti hanya menggunakan 8 digit, yaitu dari 0 hingga 7. Dalam sistem ini, setiap digit mempresentasikan pangkat dari 8. Sistem bilangan ini sering digunakan dalam bidang komputasi, terutama dalam sistem digital, seperti mikroprosesor atau perangkat keras tertentu. Kita langsung saja masuk contoh soal yang pertama, yaitu konversikanlah bilangan oktal berikut ke bilangan binar. Bilangan oktal 572. Kita tuliskanlah tabel yang dimana bilangan desimalnya itu ada 3 digit yaitu 124, dan kita sesuaikan dengan jumlah bilangan biner yang kita bagi-bagi dengan 3 tadi. Sehingga dari bilangan biner 101 kita mendapatkan 5, 111 kita mendapatkan 7, dan 010 kita mendapatkan 2. Makanya bilangan biner dari bilangan oktal 572 yaitu 101, 111, 010. Selanjutnya kita masuk ke bilangan oktal yang kedua, yaitu 625. Kita tuliskan seperti yang di atas. Terus kita bagi yang 6 ini, kita cari yang dimana kita menjumlahkan bilangan desimal 6. Maka kita tulis 11. Kenapa 1 tidak dipakai? Karena kalau kita 1 juga ditulis 1, sehingga mendapatkan hasil 7. Makanya tidak ditulis 0. Soalnya sama seperti semuanya, sehingga kita mendapatkan bilangan biner dari bilangan oktal 625 adalah 110, 010, 101. Contoh yang kedua, konversikanlah bilangan oktal berikut ke bilangan desimal. Bilangan oktal 524. Sama seperti tadi, kita kali 5 yang bagian ini dengan 8 pangkat 2. Kenapa pangkat 2 dan kenapa 8? 8 ini basis dari oktal dan pangkat 2 adalah dari ini, 1, 2. Sehingga kita mendapatkan hasil 5 kali 8 pangkat 2 yaitu 5 kali 64, mendapatkan hasil 320. Sampai ke yang bagian terakhir, 4 kali 8 pangkat 0 yaitu 4 kali 1 mendapatkan 4. Lalu kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan hasilnya 340. Untuk metode tabelnya, kita tuliskan 1248, 16, 32, 64, 128, 256. Terus kita tuliskan 3 digit yang di atas, kita ulang. 124, kita tuliskan lagi 124, kita tuliskan lagi 124. Terus kita jumlahkan angkanya. 124 yang kita pakai yaitu 1 dan 4. Dapatkan hasil 5. 1 ini yang di bagian paling atas dari 256 tambah 64. Berarti ditambah 16 ditambah dengan 4. Mendapatkan hasil 340. Sama seperti ini. Kita tuliskan juga. Terus kita jumlahkan. Sehingga kita mendapatkan hasil 469. Selanjutnya, konversikanlah bilangan oktal berikut ke bilangan heksadesimal.
Yang pertama kita ubah dulu dari bilangan oktal ke bilangan biner. Dengan cara seperti yang tadi, kita mendapatkan bilangan binernya adalah 110, 111, 101. Selanjutnya, kita ubah dari bilangan biner ke heksadesimal dengan menuliskan 4 digit bilangan desimalnya yaitu 1248. Kita ulang lagi 1248, 1248. Terus kita tuliskanlah bilangan binernya 110, 111, 101. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 8 sama dengan 11, yang dimana 11 di sistem bilangan heksadesimal yaitu dalam bentuk huruf yaitu B. Contohnya ini 1 ditambah 4 tambah 8 yaitu 13, dengan di bilangan heksadesimal yaitu D. Dan di sini yang dipakai cuma 1 sehingga kita mendapatkan bilangan heksadesimal dari bilangan oktal 675 yaitu 1BD. Yang kedua yaitu bilangan oktal 732. Sama seperti tadi, kita ubah dulu ke bilangan biner, dan kita mendapatkan bilangan binernya 111, 011, 010. Setelah itu kita ubah dari bilangan biner ke heksadesimal dengan kita menuliskan bilangan desimal 4 digit desimalnya 1248, 1248, 12. Terus kita tuliskanlah bilangan binernya 111, 0111, 0111. 1248 ini dia satu bagian. Terus 128 juga ini satu bagian. 12 ini juga satu bagian. Sehingga dari 1248 bagian pertama kita mendapatkan hasil 10 yang dimana dalam bilangan heksadesimal dia A. Terus untuk 1248 bagian kedua kita mendapatkan hasil 13 yaitu pada bilangan sistem bilangan heksadesimal yaitu ditandai dengan huruf D. Dan yang untuk 1-2 yang terakhir hanya dipakai 1 sehingga kita mendapatkan bilangan heksadesimal dari bilangan oktal 732 adalah 1DA. Dah, ini kayaknya kita udah mau di ujung video nih. Karena kita bakalan masuk ke subbahasan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan 16 simbol berbeda untuk merepresentasikan nilai-nilai dari 0 hingga 15. Dalam sistem ini, digit bilangan heksadesimal meliputi angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Contoh soal yang pertama. Konversikanlah bilangan heksadesimal berikut ke bilangan biner. A, 4F6. Kita tuliskanlah bilangan desimal 4 digit tadi yaitu 1248 kita bagi-bagi. Karena di sini 3 bagian, maka tabelnya ada 3 bagian. Untuk bagian yang pertama 1248 kita menuliskannya 0110. Kenapa 0110? Karena di sini 6, kita cuma membutuhkan 6 sehingga 8 tidak kita pakai, kita tuliskan 0, 1 tidak kita pakai, kita tuliskan 0. Selanjutnya untuk 1248 bagian kedua, karena di sini F itu 14, makanya kita tuliskanlah 15 maksudnya, makanya kita tuliskanlah 11 semuanya karena kita menggunakan semuanya. Untuk 4 dari 1248 bagian ketiga, karena yang kita gunakan cuma 4, maka cuma kita tulis 1 di 4. Sehingga kita mendapatkan bilangan biner dari bilangan heksadesimal 4F6 adalah 0100, 1111, 01100. Selanjutnya, bilangan heksadesimal 7E6. Sama seperti sebelumnya, kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Dan kita tulis bilangan biner atau angka 1 atau 0 yang dimana kita menggunakannya untuk mendapatkan angka 7E6. Sehingga kita mendapatkan hasil bilangan biner dari bilangan heksadesimal 7E6 adalah 0111, 1110, 0110. Contoh soal yang kedua, konversikanlah bilangan heksadesimal berikut ke bilangan desimal. A, 24, 2B4. Kita tulis 2 dikali 16. Kenapa 16?
Karena 16 ini tadi adalah basis dari si heksadesimal. Pangkat 2 karena di sini 2 ada 2 lagi sisa, makanya pangkatnya jadi 2. Dapatkan hasil 2 kali 256 dengan hasil 512 sampai ke 4 dikali 16 dikali pangkat 0, makanya 4 kali 1 4, mendapatkan totalnya yaitu 692. Yang kedua, 4D6 sama seperti sebelumnya, kita kalikan 4 dikali 16 pangkat 2, mendapatkan hasil 1024 sampai seterusnya ke 6 kali 16 pangkat 0. Sehingga mendapatkan 6 kali 1 6, dan kita jumlahkan 1024 tambah 208 tambah 6 mendapatkan hasil 1238. Yang ketiga, konversikanlah bilangan heksadesimal berikut ke bilangan oktal. Yang pertama, kita rubah dulu dari bilangan heksadesimal ke biner. 4F3 mendapatkan biner yaitu 01 00 11 11 0011. Kita tuliskan bilangan oktalnya 3 digit bilangan desimal. Tabelnya kita bagi karena di sini kita bagi 33 sehingga kita mendapatkan hasil bilangan oktal dari bilangan heksadesimal 4F3 adalah 2363. Untuk yang kedua yaitu 6C5. Sama seperti ini, kita ubah dulu ke biner, dapatkan binernya itu 0110 1100 0101. Untuk merubah dari heksadesimal ke biner, sudah dijelaskan di awal tadi, maka teman-teman bisa lihat lagi video yang sebelumnya. Maka kita ubah lagi biner ke oktal sehingga kita mendapatkan hasil bilangan oktal dari bilangan heksadesimal 6C5 yaitu 3305. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan karena materi yang kita bahas sudah selesai, maka selesai pula video kita. Saya Abdul Rahim. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.